Aduh. Siapa sangka sore-sore ya dapat sepatu dari Napa Milano. Berarti ini adalah Napa Milano kedua gue karena dulu gue juga sempat dikasih sama Napa Milano. Warnanya waktu itu coklat lebih muda. Dan sekarang gue dapat yang coffee nih berarti warnanya ya. Asik. Seperti biasa kalau ngomongin kualitas Napa Milano, gue pakai cukup sering sepatunya karena kan lovers gitu kan tinggal masuk. Terus ya udah, gue jarang pakai kaos kaki juga. Intinya mah rusaknya lama gitu dan modelnya di kaki gue itu pas itu yang menarik karena gue agak susah nyari karena kaki gue jegrak. Nih kalau gue pakai, tuh asik kan? Alright. Hari ini bintang tamunya siapa ya? Ada Sal Priadi, Mas. Ada Sal Priadi. Sal Priadi, benar. Kita kasih satu kali ya. Boleh. Oke, berarti nanti Sal Priadi akan beruntung mendapatkan Napa Milano karena pas banget Napa Milano hadir. Dia juga hadir. Besok gue pajang deh sepatunya. Thank you Napa Milano. Ketemu pertama kali nih. Selamat datang di Keluh. Lupa. Terima kasih. Pertama kali ketemu sama yang datang hari ini itu adalah di Kemang. Gue cuma mendengar, gue belum pernah dengar musiknya. Gue cuma suka salah satu katanya yaitu adalah apa tulang rusuk. Ikat aku di tulang belikatmu. Itu. Acara apa nang di Kemang? Di itu rooftopnya Mbak Di Subuh. Sekarang namanya Subuh. Intan sama Arya. Mbak Intan sama Mas Arya. Betul. Dulu Ingat gue masih di Malang tuh. Iya. Mbak Intan yang kenalin gue, nih ada penyanyi, dulu gemes banget deh lirik kan gini. Terus pas gue liat, anjir ada orang nulis ikat aku di tulang belikatmu. Sedap. Nyabrang nih orang nih. Aneh nih orang gitu. Boleh nih gitu. Goblok nih pasti. Terus ketemu orangnya langsung, ternyata Biasa aja. nyangkut. Gak aneh amat ya. Ternyata nyangkut. Ya lagi. Perasaan saya nyangkut. Waktu itu kan soalnya kan dia sama manggung sama Galabi juga. Betul, lebih manggung, gue inget banget. Abis itu kita nggak pernah ketemu lagi loh, San? Lama setelah itu kita paling ada kerja gitu ya ketemu. Enggak, kita itu ketemu Langsung di ke sini? Apex Legend. Terus Pandemi. ini lucu banget, di Apex Legend gue pernah melakukan hal yang gue nggak enak banget sama San. Dan gue nggak merasakan itu, maksudnya Dia gue nggak ngerasain, nggak untung. sadar. Jadi waktu itu kami main Apex Legend. Terus tiba-tiba dia terbunuh. Dia Ini game tembak-tembakan game nih. tembak-tembakan. Dia gua pikir Online. terbunuh. Gua udah ngambil bannernya, ya kan. Cara main Apex Legends itu adalah kalau teman mati ambil banner, lu Selamatin, bisa lu bisa revive. hidupin lagi. Terus gue pikir dia yang mati. Terus gue kesel banget karena kami main harus 3 kan satu tim kan. Jadi yang satu ini mati yang gue pikir Sal, yang 2 ini ya gue ngambil, gue langsung lari dong. Terus yang ini sibuk ngeluting. Looting tuh ngambilin gear-gear dari yang udah mati. Dari gitu yang ya, udah di box. mati, karena kami ngebantai 2 pasukan Iya waktu benar, itu. squad. Terus abis itu gue ngomong, wah gue gedek banget lagi. Temen mati bukannya disembuhin. Bantuin. Karena satu, Sal yang mati temen gue. Yang kedua, anjir nih, emang gue kayak, bro ini nanti kalau pasukan lain nyerbu gimana? Terus gue ngomong gitu, terus pas gue pelan-pelan lihat namanya, Sal lu revive kan? Enggak. Ini gue nih nang yang lagi looting. Iya, ini gue yang lagi looting. Tapi gue beneran sama sekali nggak gimana nang. Gue nggak ada perasaan Gua apa diem. gitu tersinggung atau apa, nggak ada sama sekali. Gue diem, iya tapi gue diem. Maksud gue, anjir, gue di situ belajar soal, wah kayaknya nggak jujur, gue nggak boleh jujur di. Itu lo membuktikan lo orang baik. Bahkan kayak gitu aja lo sebel di hal yang Simple.
sederhana, terus lo tahu itu permainan gitu. Berarti lo minit tuh, perasaan itu tuh ada di dalam lo dan selamanya, maksudnya di dalam semua kesempatan lo bawa. Ya kan? Kalau lo aja bisa marah atas hal-hal kayak gitu. Anjing sebel banget gua, ada orang mati bukannya di revive, lo malah ngeluting. Nah si anjing ini ngeluting. Karena gue pikir gue belum dapat senjataan yang... Tapi emang bener kan? Dan itu sebenarnya harus dilakukan supaya lo juga Bisa jaga-jaga ngejaga. ketika ada musuh yang nyerang lo dan senjata gue belum lengkap waktu itu. Kita belum, karena kita mukul, karena kita kebanyakan bunuh pakai pukulan kan? Betul. Karena dua ini lagi tempur. Karena kita baru datang, baru turun. Jebret. Dua ini lagi tempur, ya kita pukul dari belakang kan? Iya. Gitu. Ternyata yang mati orang lain yang saya maki-maki teman saya. Anjing, semenjak itu saya tidak pernah main lagi sama teman saya. Pantesan Danang mana nih nggak pernah kelihatan online. Gue nggak mau, pokoknya gue ingat, gue berusaha mencatat jam-jam mainnya Sal. Berarti lo menghindar dari gue ya? Gue menghindar dari gara-gara Sal. perasaan lo sendiri sebenarnya, Nang. Betul, dan gue pernah soalnya gue pernah melakukan itu di UUS. UUS tuh main, Iya juga main. UUS tuh main game banget kan. Gue main Monster Hunter, terus gue terpukau sama permainannya. Harusnya kita ngeburu monster berdua. Akhirnya gue diemin karakter gue, anjing Us jago banget, Mas bantuin gue gitu. Terus gue kayak, gue nggak enak, gue nggak ada gunanya. Gitu. Tapi Apex juga gitu, gue main waktu pandemi kan kita main banget tuh. Terus kayak ada sekali waktu gue, teman-teman gue udah mulai pada jago, gue masih di situ-situ aja. Gue takut ngerepotin, jadi pas mereka main malam-malam, gue cabut, gue nggak main tuh, atau appear offline. Jadi gue bisa main sendiri. Oh bisa ya? Bisa, Appear offline? bisa. Di PS, apa yang itu servernya itu bisa appear offline. Jadi lu juga mempunyai perasaan itu? Punya. Nggak mau ngerepotin orang? Punya banget. Apalagi waktu itu ngeliat yang jago-jago banget, terus mereka tuh udah serius gitu, kayak bikin grup WA. Iya kan, Udah, Petra. benar, Petra siapa, banyak. Eva juga salah satunya. Eva main juga? Main, jago. Ini Evangelion kan? Evangelion. Iya, benar. Robot-robotan tuh kan? Iya. Gundam. Iya. Benar, ada. Koko Kranz. Ladang Gundam. BMW nggak sih? Oh iya, lebih jauh lagi ya. Bagus. Pikir humornya mau di stretch Bagus, sampai stretch sejauh terus. itu. Enggak ya? Jadi lu punya perasaan nggak, gue nggak mau ngerepotin, nggak enak kan? Nggak mau ngerepotin. Oke. Iya, khusus untuk game itu juga kali ya. Iya, waktu itu perasaan gue gitu. Kalau gue, ya karena lo tau kan, itu kan intens banget tuh permainannya. Terus sekalinya lo die, ya lo mesti ngulang lagi dari awal. Lo nunggu di lobby, lo nunggu player semuanya masuk. Terus lo mulai lagi gamenya. Nah lo bayangin kalau udah jauh, terus mereka harus die karena gue akan sangat merasa bersalah. Walaupun rasa bersalah itu 3 menit. Iya betul. Tapi tetap aja kayak. Gak kayak lo ya, lo kan lama tuh waktu itu. Iya gue nggak enak. Sorry ya saya. Gue minta maaf depan publik nih. Saya bikin klarifikasi. Satu-satunya klarifikasi yang saya buat adalah gara-gara Apex Legend. Tapi lu nggak suka ngerepotin orang juga di luar game juga gitu, nggak sih? Ada. Pasti kan? Ada. Gimana tapi ya? Tapi iya sih gue punya perasaan itu. Gue nggak mau ngerepotin orang. Cuman gini Nang. Semakin dekat gue sama orangnya, semakin gue akan ngerepotin dia. Dan itu terbukti. Misalnya gini nih. Gue tuh bisa one call away sama temen gue untuk mengerjakan sesuatu. Misalnya gini, gue punya lagu gitu. Gue mau lagu itu kelar minggu depan deh gitu. Semuanya udah ada gitu di kepala gue. Gue bisa telepon dia jam 2, terus minta kerjain dia besok. Walaupun dia punya kerjaan misalnya, besok deh kerjain deh, gimana kayak caranya apa segala macam gitu. Nah itu bisa gue lakukan tuh, cuman sama orang-orang terdekat gue doang. Tapi Nang ajaibnya, gue nggak tahu, mudah-mudahan mereka juga merasakan hal yang sama. Itu tuh hal yang kayak gitu-gitu yang gue lakukan sama mereka, itu membuat kita lebih erat hubungannya. Mereka udah kayak, aduh tahu mau direpotin, tapi terus-terusan ada, dan semakin dekat, gue bisa merasakan kita semakin dekat gitu, bukan bikin mereka jadi makin ngejauh atau gimana. Teman-teman gue ini gitu. Tapi yang lucu ada di kelas acting kita, lo harusnya kan bisa nanya materi kemarin pas lo nggak masuk ke grup dong. Iya. Gue dengar lo cerita itu, gue dengar omongan lo barusan, gue merasa tersanjung lo Sal. Lo nanya ke gue doang Gue kan? nanya ke lo, bener. Makasih ya.
Iya. Karena gue juga merasa Enggak, maksud Iya, gue dekat. emang mungkin nggak sedekat yang lain, tapi seenggaknya iya. ada ruang Iya. buat gue di lu gitu kan. Iya, pastilah Nang, gila kali lo. Lo dari awal gua mengenal, bahkan ketika kita barengan di kelas acting gitu, gua udah punya keyakinan ini orang pasti nyambung nih gitu. Gua ngobrol sesuatu sama dia, atau bahkan lo jadi teman gua buat gue ceritain sesuatu, lo mendengar aja gitu tuh, bisa jadi pendengar yang baik. Gua punya keyakinan itu. Tapi lu punya trust issues nggak sama orang? Punya lah, Hmm. sampai hari ini. Gede banget gue, trust issue gue. Hmm. Dan sulit ya, gimana ya, maksudnya gue belum menemukan cara untuk bisa lebih terbuka gitu. Karena kan dari karya lu yang sekarang ada di mana-mana, nggak pernah nggak Sal Priadi. Nggak pernah nggak Sal Priadi. Nggak pernah nggak Sal Priadi menurut gue. So, lo selalu merasa itu datangnya dari Lu. gue gitu ya. Bahkan gue nggak tahu yang dikerjain sama Aco yang ada Gorgon Taror. Siapa namanya? Iya. Iya. Duh, Serta Mulia itu. Ya. Terus sampai Monster kemarin itu. Jas Hujan dan lain-lain. Lu gitu. Lu manggung tanpa mic yang ada Ali Nari, genjreng-genjrengan. genjreng-genjreng. keliling. Itu lu gitu. Lu bahkan gue ngeliat kalau lu nggak nyanyi doang, lu performing arts gitu. Dengan gua maunya begitu. Oh iya. Dengan iya. gua maunya begitu, gue jadi ngerasa gimana ya caranya Sal untuk nurunin pemikirannya itu ke orang-orang gitu. Wait, sebelumnya itu kan yang divine orang lain tuh Nang. Jadi kayak gue nggak pernah tuh, gue bahkan nggak tahu yang gue tuh apa ya sebenarnya gitu. Kan selalu orang tuh ketika ngasih feedback itu baru kayak ini tuh kayak lu banget deh gitu. Yang lo lakukan tuh lo banget masuk lagu dan banyak hal yang misalnya kayak kemarin gitu gue lakukan. Itu gue juga sebenarnya nggak tahu nih yang apa sih emang yang gue banget tuh apa gitu tuh gue nggak tahu. Itu satu. Oke. Jadi itu datangnya dari orang lain gitu. Terus tadi yang kedua masalah Bagaimana cara lu nurunin gimana nurunin dia itu ke orang. konsep itu ke orang? Gua tuh sampai belajar Nang. Gua ikut kelas bikin deck. Supaya gua bisa menjelaskan ide. Karena gua termasuk orang yang sulit lah buat ngejelasin ide gua maunya gimana tuh, dan gua benci banget proses nggak nyampe mulut gua tuh nggak keluar dengan jelas untuk menjelaskan ide itu. Gua benci banget. Bencinya tuh bisa sampai kayak stres, marah gitu. Maksudnya kayak misalnya kelar meeting, gue punya ide apa, terus kelar meeting, terus gue nggak mampu menjelaskan ide itu dengan jelas. Orang Terus salah paham. sama tim gitu ya. Nah itu gue bisa sampai kayak kelar meeting tuh anjing goblok gimana ya gitu. Sampai akhirnya gue menemukan cara, yaitu bikin deck. Jadi sekarang setiap kali gue punya ide apa segala macam, gue udah merupakan itu jadi deck tuh. Gue main pakai Photoshop, gue ketik ide gue apa, terus gue bikin roadmapnya gitu-gitu sampai kira-kira cukup jelas, baru gue jelasin ke orang, deliver ke orang. Kira-kira gitu. Terus semuanya mungkin berangkat dari gini juga Nang. Kenapa orang-orang semua terlibat ya? Misalnya kita ngomongin kemarin 150 orang gitu. Ya selain itu karena gue memang pengen ngebentuk komunitas. Tapi ini juga. Jadi gue tuh kadang-kadang suka ini. Gue tuh orang yang gampang bosen sama sesuatu. Terutama kalau sesuatu itu dari dulu gitu aja gitu. Misalnya format ngeband gitu. Gitu aja gitu. Gue tuh selalu kayak mikir, aduh gimana ya bisa bikin sesuatu yang paling nggak dari gue sendiri deh seneng ngelakuinnya gitu. Kalau udah terlalu sering ngelakuin terus kayak aneh pembaruan gitu apa gitu buat gue sendiri. Nah ternyata semakin gue sering melakukan itu, orang-orang tuh di sekitar gue itu kayak merasa, seru deh kayaknya gue juga mau ikutan dong gitu. Jadi itu yang terjadi sebenarnya. Sampai akhirnya ya yang gue lakukan dengan 150 orang ini adalah untuk ngajak senang-senang aja dasarnya. Dan ya mereka nyampe gitu. Jadi semua penjelasan gue, apapun yang gue tunjukin sama mereka, referensi yang gue tunjukin sama mereka itu semuanya tuh niatnya udah kita senang-senang aja gitu. Yang menarik tadi adalah lu bilang itu kan menurut orang gua banget gitu, lu banget. Berarti kan orang kemakan ya sama persona lu dari Ikat Aku di Tulang Belikatmu. Seorang yang kalau menurut gua artistiknya
cukup tinggi gitu dari pilihan kata. Tanpa harus buka thesaurus loh. Oh ya. Untuk mencari semua kata-kata atau lirik-lirik yang lu tulis. Nggak perlu. Gue kayak denger lagu-lagu lirik lagu-lagu lama. Iya. Nah, apa ya? Ya maksud gue itu yang gue tangkap dari lu gitu. Orang yang sebenarnya kesederhanaan yang kompleks gitu. Wow. Itu yang gue tangkap dari lu. Iya. Selama ini berarti yang lu tangkap tentang diri lu tuh apa berarti, Sal? Kalau gue boleh tahu. Wow. Apa yang gue tangkap dari diri gue Tentang sendiri? diri lu ya. Sehingga lu bisa mengeluarkan itu gitu. Atau tadi yang lo bilang soal kesederhanaan yang kompleks gitu ya. Ini juga hal yang dibilang sama pasangan gue menurut dia dan beberapa orang yang emang gue dengerin gitu. Kayak benang merahnya sama. Menurut mereka gue tuh orang yang berantakan tapi terstruktur. Jadi sebenarnya dalamnya kacau nih, complicated dengan semua pikiran gue, tapi gue selalu membentuk itu jadi sesuatu yang terstruktur gitu. Menurut mereka begitu. Dan kayaknya itu, gue juga kayaknya iya deh gitu. Gue sadar kadang-kadang pikiran gue tuh kayak kemana-mana gitu. Tapi ketika gue mau keluarin itu, misalnya dalam bentuk lagu, ini suatunya kompleks gitu ya. Terus mau ngeluarin lagu, nah gue tuh punya kebijaksanaan untuk enggak, ini tuh harus dipikirin sedemikian rupa supaya dia mudah sampai pesannya ke orang lain. Itu tadi kenapa lo bahas lirik misalnya. Gue tuh berangkat dari melatih menulis lirik itu berangkat dari sesuatu yang dengan penggunaan bahasa sehari-hari kayak misalnya lagu populer gitu, lagu Kahitna misalnya gitu, penulisan dari Kahitna gitu yang bagus banget. Gue coba menulis lirik dengan cara seperti itu. Tapi di waktu lain gue juga coba nulis lirik yang puitis banget, mentok deh, cuman gue doang yang ngerti. Nah itu gue cobain juga. Nah, apa yang terjadi sekarang dengan lagu-lagu gue itu kayak formula di tengahnya gitu loh, yang nggak terlalu ke kiri maupun kanan gitu. Jadi semuanya ketemu di tengah. Bahasa yang gue pilih, point of view yang gue pilih untuk lagunya, temanya. Ditambah temanya universal. Temanya gue nggak bawain tema-tema yang berat-berat mungkin atau kayak sosial atau politik gitu. Gue bawain tema romansa gitu, cinta. Dan itu modal utama, gue yakin orang pasti akan ngerti karena temanya universal. Terus proses penulisan lirik tadi, yaitu gue ketemu di tengah yang gue merasa ini tuh bahasa sederhana, tapi gue juga punya sisi puitis nih di dalam situ, terus gue rangkai sedemikian rupa. Kira-kira gitu. Berarti yang lu tunjukin ke orang tuh apa sebenarnya, Sal? Yang pengen lu tunjukin ke orang tuh sebenarnya apa? Dari musik. Iya, dari lu kan keseluruhan tuh, musik, video klip dan lain-lain. Artistik lu, apa yang pengen lu tunjukin sebenarnya ke orang? Misteri apa ya? Gue merasa, gue percaya bahwa gue mampu bahwa gue punya gagasan, gue punya ide yang sangat menarik yang mungkin membuat hidup lo lebih berwarna. Wow. Mungkin gitu ya. Iya. Karena gue pikir setiap kali gue beride, itu tujuannya sering kali itu bikin biar lo pada seneng deh, nggak bosen deh gitu ngeliat itu mulu gitu. Alternatif nih. Ini tuh mungkin banget lo ide yang kayak gini tuh kita lakukan gitu tuh. Nah itu tuh selalu jadi bagian dalam proses gue mikirin ide gitu atau ketika gue menemukan ide terus gue merangkai itu tuh ada tuh part itu. Jadi mungkin kalau gue mau nunjukin sesuatu itu kali ya, bukan berusaha untuk jadi berbeda, enggak, gue nggak ngambil peran itu. Iya, paham. Tapi gue cuman bilang bahwa gue punya ide yang ini kayaknya menarik deh, nih kita hadirkan gitu idenya buat kalian gitu. Karena kan banyak orang yang sekarang memperkosa kata-kata out of the box ya. Asik, iya. Iya kan? Maksud Out of the box. Orang tuh mikir kayak out of the box, berarti gua harus liar. Berbeda tuh berarti tetap berbeda, harus ada gunanya kali. Iya, Iya betul. nggak sih? Karena kalau menurut gue kita hidup nih kayak jam tangan. Partnya ada yang kecil, ada yang gede. Tapi kalau part kecil apapun hilang ya jam tangannya nggak muter kan. Nggak fungsi. Nah, lu memberikan sebuah alternatif tanpa harus ngomong out of the box, tapi seakan-akan lu menguasai your inside
inside of your box gitu. Iya, Lu iya, menguasai di dalam box lu tuh apa aja yang lu punya. Nah pertanyaan gue Iya, itu iya, tuh, iya, sampai iya, mengeluarkan itu semua di box lu tuh ada apa sih, Sal? Apa ya? Gimana ya gue berusaha untuk menjelaskannya ya. Sebenarnya gue nggak tahu jawaban pastinya apa, tapi kira-kira gini nih, spesifik ngomongin ide gitu ya. Ide, Kalau gue punya ide, yang gue berusaha lihat gini, kerjaan gue gue kasih tau lo nih, kerjaan gue most of the time itu bukan ambil alat musik terus habis itu di komputer di alat di DAW gue terus habis itu gue ngerekam lagu, ngerekam demo, bukan itu nang. Kerjaan gue juga bukan kayak apa ngulik musik apa terus gue dengerin harus gimana, bukan gitu. Karena gue hari ini dikenal sebagai musisi. Lu tau gak kerjaan gue setiap hari, bahkan gue bisa bilang setiap hari setiap gue ke studio, adalah buka layer Photoshop baru, new layer, terus gue diem, gue mau bikin apa ya gitu. Itu nih. Terus gue mulai bikin kayak, misalnya gue punya ide apa deh, misalnya sate yang terbaru, gue punya ide. Gue punya ide pinjuan sate deh, misalnya gitu. Nah gue tuh bisa tuh nang bikin mood board soal gimana konsep gue tentang sate. Nah jadi kalau lu lihat di komputer gue, itu banyak tuh model-model yang kayak gitu. Karena memang itu yang gue lakukan nang. Jadi kayak staring at the blank canvas, terus kita mau isi apa ya hari ini gitu. Jadi kerjaan gue, pun lo tanya sama pasangan gue juga, itu sering banget di studio cuman gini doang nih, ngawang. Gue puter balik, ngeliat pohon, diam, terus gue balik lagi komputer, terus gue nyatet apa. Itu yang gue lakukan. Terus ya sebelah kiri gue ada kayak perak buku gitu. Kadang-kadang gue cuma ngeliatin buku doang, nggak buka, ngeliatin doang ini. Kadang-kadang bukunya gue keluarin, satu-satu gue bukain di page-page yang random, terus gue cuma kayak ngeliatin gini doang. Udah, terus gue balik lagi ke kanvas itu. Itu sebenarnya yang gue lakukan. Gue jarang cerita ini ke mana-mana. Gue tahu sekarang kenapa waktu coba lu bantu itu gua untuk define deh. enggak. Gue kemarin itu kita kan sempat ngomong soal kejujuran kan, yang kondisi kita sangat berapi-api iya, berdua dan seru banget Benar, menurut gue. Kayak anjir nih apa ya yang ngebuat Sal sevokal ini untuk mengutarakan apa ya menunjukkan sebuah kejujuran gitu. Ternyata lu ngasih ruang banyak banget buat diri lu ya. Lu ngerti gak? Jadi energi lu tuh lu pakai buat nyerap, bukan buat show off. Oh. Karena Iya. tadi yang lu lakuin kan diem kan? Iya, diem. Semua orang kan atraksi kan sekarang. Sementara lu diem. Iya. Kalau bahasa Jawanya mah menang. Menang. Lebih Iya. ini gak? Lebih drama. Lebih astral. Iya, diem. Itu sering, itu gue lakukan. Jadi makanya gue kalau ditanyain, itulah kenapa gue gak pernah percaya diri kalau dibilang kayak inilah dia musisi, inilah dia aktor, inilah apa. Karena most of the time kerjaan gue bukan pegang alat musik, most of the time kerjaan gue bukan membedah skrip, menonton film. Tapi itu yang gue lakukan, beneran ini gue lakukan itu dari mungkin pas zaman gue kuliah, berarti 2012, 2010 deh, 2010 bahkan. Itu, gue tuh bersahabat dengan Photoshop dari tahun itu. Setiap pagi gitu gue bangun, lo boleh tanyakan juga ke nyokap gue. Dari sebelum gue saya pindah ke Jakarta segala macam. Itu. Lu observasi. Lu diem, lu melihat kan. Lu nyerap. Atau Iya. Di luar itu ya, maksudnya kalau pas kita lagi di studio kan yang dibawa kan hasil penyerapan kita dari luar apa gitu ya. Jadi itu juga mungkin yang jadi jawaban lagu-lagu misalnya di album 1 gitu ya. Iya. Itu tuh banyak yang dari cerita teman gua gitu, atau bahkan misalnya yang gua merasa kayak kok bisa ya gitu gua menangkap itu. Misalnya gini, gua pernah lagi ngobrol nih sama orang, terus dia cuma bilang gini doang, cara mereka ketawa tuh gini ya gitu. Gua nggak bohong nang ya, dia bilang gitu. Di sini tuh kayak merinding, terus kayak anjing apa gitu, terus gue bisa pulang kayak cara mereka tertawa, anjing bagus banget ya kata-kata itu. Gue bikin cerita horor. Jadi cerita horornya. Terus gue bikin kayak deck yang tadi gue bilang itu, gue bikin deck. Gue bikin cerita tentang dengan judul pertunjukannya cara mereka tertawa. Nah itu juga kayak gue nggak tahu nih. Jadi apa sebenarnya
Lu seneng? Gue seneng banget lah. Nah itu yang paling gue senengin, Nang. Itu yang paling seneng. Bukan, bisa dibilang gini ya, kan di kerjaan gue sekarang misalnya manggung, terus apa, acting gitu atau apa. Yang top satunya, yang paling gue seneng adalah ketika gue menemukan sesuatu, terus habis itu gue bikinin itu, terus sesuatu itu terjadi. Nggak ada di dunia ini yang lebih dibanding itu. Wow. That's why kenapa kayak 150 orang kemarin itu terjadi. Gue beneran kelar itu gue kayak, wah, thank God. Perasaan yang udah lama banget gue nggak dapet. Itu terjadi. Dulu waktu gue bikin hearing session, terus habis itu gue bikin hearing session 7 jam, memutar lagu album 1, terus meminta orang untuk datang dan melakukan apa saja. Konsepnya cuma gitu doang. Terus gue datang, dengerin lagunya keputar, lightingnya cuma warna merah doang. Ya udah gue mau melakukan apa aja terserah gue. Yang penting nggak ada komunikasi nih, namanya juga hearing session. Gue kayak lari-lari, tiduran, apa-apa segala macem. Orang-orang yang datang pertamanya kayak malu-malu gitu di samping, cuma duduk diam doang gitu. Tapi lama-lama Nang, mereka tiba-tiba berdiri ikutan lari, ada yang jadi gagak, ada yang jadi tiba-tiba gitu, ada yang ciuman, ada yang pelukan, ada yang joget dan waltzing gitu di satu area yang kecil itu. Nah, yang mau gue cerita adalah, terus gue merasa kayak, ini gue senang banget ini terjadi ya gitu. Sesuatu yang awalnya hanya ada di bayangan gue, kemudian itu dirupakan jadi bentuk, kemudian orang-orang berpartisipasi dan seneng gitu. Mereka seperti punya ruangan untuk yang mungkin tidak pernah disediakan di lingkungan mereka gitu. Atau mungkin di hidup mereka. Nah itu yang bikin gua seneng. Bukan proses, ya manggung tentu saja seneng gitu. Tapi gua bisa banget loh Nang, manggung berapa kali, terus gua bilang kayak, aduh bosen lagi gua gitu. Padahal gue sadar itu pekerjaan itu pendapatan gue. Sabtu Minggu gue punya kesempatan untuk manggung nih. Kan kita musisi kan Jumat Sabtu Minggu yang seringnya nih. Sabtu Minggu gue memilih untuk ikut kelas Mas Rosa, tidak mengambil jadwal manggung. Karena gue sadar kalau itu gue lakukan secara repetitif nih, gak ada yang baru nih. Gue udah pasti capek, burnout, gue pasti bosen. Padahal gue sadar. Bayang gak sih kalau perasaan itu lo taruh aja deh, perasaan bosen itu deh gitu. Ya kan lo kerja ini, lo kan cari duit gitu. Nah, tunggu dulu. Cuman gue yakin, Nang, kalau gue nggak ambil cara itu, gue yakin bisa cari cara lain untuk bisa dapetin. Cara itu cara lain? Nggak, maksudnya kalau gue nggak manggung, misalnya gue, yang kesempatan itu kan nggak gue ambil, misalnya panggung Sabtu Minggu. Nah, tapi gue yakin kok gue bisa cari cara lain buat nutupin nggak manggung gue ini, misalnya gitu. Dengan cara lain gitu yang bisa gue lakukan tuh, gue punya keyakinan itu. Gitu, ngerti nggak? Iya, jadi gue nggak harus kayak, ya itu karena gue gampang bosan. Hal yang repetitif tuh membuat gue gerak. Gimana caranya lu jadi manusia nggak jadi mesin, Sal? Karena mesin tuh repetitif kan. Mesin tuh membuang. Itu dia kan yang gue nggak mau. Kan itu tadi gue bilang. Yang selalu gue hindari itu yaitu rutinitas yang ini ruwet lagi nih, gue nggak tahu, mudah-mudahan nyambung, mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati cara ini. Gue sih menikmati. Tapi kalau bisa dibilang apa yang gue lakukan tuh rutinitas. Gue bangun, gue makan, terus gue ke studio gue, buka Photoshop, buka laptop atau komputer itu langsung Photoshop. Terus ya udah gue ngakuin apa gitu, terus gue akhirnya yang tadi gue ceritain gue balik situ. Sebenarnya rutinitas tuh. Nah, gue bisa tuh sebenarnya. Maksudnya rutinitas tuh kayak berarti gue orang yang melakukan rutinitas dong. Kalau jawabannya gitu. Tapi yang bikin beda adalah apa yang mau gue isi gitu di dalam di dalam rutinitas itu gitu maksud gue. Karena hal yang dilakukan itu berbeda-beda. Idenya kan beda-beda. Tapi sebenarnya gue lumayan rutinitas juga orangnya. Iya, kenapa gue bilang gimana caranya jadi manusia versinya Sal, nggak jadi mesin adalah saat lu melakukan rutinitas itu. Semuanya tuh buat lu. Manggung bukan buat lu doang kan? Iya. Tapi kalau di Photoshop tuh buat lu kan? Iya benar. Gimana Sal caranya? Karena orang takut Sal buat itu Sal. Takut lo jadi orang Sal. Setuju gak lo? Orang tuh takut jadi orang karena nanti rezeki
Oh ntar gue malah nggak dapet duit, malah ini, malah itu, malah ini. Gimana caranya berani jadi manusia? Kayak lu barusan tuh, nggak jadi mesin. Wow. Iya. Since lo ngomong ini sebenarnya ketakutan tuh harusnya ada ya, maksudnya ketika gue udah berkeluarga gitu. Ini gue lagi ngomong juga sama diri gue sendiri. Sebenarnya ketakutan tuh ada. Pas ya ini sekarang dengan semua tanggung jawab gue yang lebih gede. Harusnya kan itu nggak terjadi ya. Maksudnya kayak ya gue harusnya manggung nih, gue harus cari itu. Tapi kan gue memilih untuk enggak kan. Maksudnya, Secara biasanya. Iya. Secara biasanya. Iya. Oke. itu kan harusnya gue lakukan tetap Iya. kan. Nggak ngambil kesempatan. Apa harusnya bisa manggung 3 kali gitu. Gue nggak ngambil gitu karena kita kelasnya jam 3 sampai jam 5, jam 6. Itu nggak bisa gue ambil. Nah harusnya kan itu nggak terjadi tuh ya. Maksud lo gitu kan? Harusnya kan gue punya tanggung jawab nih. Harusnya gue bekerja gitu. Maksudnya apapun yang bisa gue lakukan dengan kesempatan yang, maksudnya gue memaksimalkan kesempatan yang ada kan. Tapi gue nggak. Nah, lagi berusaha menjawab. Nggak tahu ya, Nang. Gue mungkin karena gue yakin semuanya akan baik-baik saja kalau maksudnya gue dan sekitar gue akan baik-baik saja kalau guanya ketemu kliknya gitu sama apa yang gue lakukan. Gue nggak tahu itu menjawab pertanyaan lu tadi. Menjawab. Klik, elaborasi klik. Maksud lu klik tuh gimana? Karena sorry gue potong. Sambil lu berpikir, bukan sambil lu Iya, menggali. mencari. Bahasa paling gampangnya gini. Seakan-akan gini, lu seakan-akan ngomong ke gue bahwa lu barusan kayak giniin gue, ini yang gue, jadi gue here and now buat lu, tapi kayak ada gue sama lu lain yang ngobrol, dan gue sama lu lain yang ngobrol tuh lu kayak giniin gue. Lu nggak percaya Tuhan ya? Oh ya, ih, gila juga lo merasakan hal itu. Gue ngerasain itu. Kenapa? Karena gini, iya, gue harusnya begini, tapi gue memilih begini karena gue mau begini. Harusnya ini mesin kan, suatu keharusan gitu kan. Iya. Iya kan? Nah, ini lu hilangin. Karena yang gue lakuin, gue tahu bakal dijaga. Wow! Gue tahu bakal dijaga. Lo kerasa gitu ya, Nang? Gue kerasa gitu. Dan penggambaran lo tadi dari ada satu sisi Iya. lain yang Iya. menyampaikan itu. Tapi mungkin itu juga yang gue percaya. Dan gue beneran melewati sebuah pengalaman yang pretty much tadi yang lo ngomongin itu kayak gitu. Lain bukan urusan lo nih, ini urusan gue soal itu. Jadi gue khawatir gini, gue ceritain deh. Satu kejadian gue fase-fase gue awal menikah, gue dia ada ketakutan yang besar gitu tentang gimana gue bisa provide keluarga gue segala macam. Sampai gue datang ke satu praktisi kesehatan mental gitulah di Jogja dengan semua prosesnya gitu. Terus di akhir sesi itu dia masih merasa, jadi kita tuh kayak digali gitu, tubuhnya tuh lagi menyimpan memori dan perasaan apa gitulah kira-kira. Terus udah dikeluarin semua pas segala macam, dirilis gitu-gitu. Sampai di sesi terakhir tuh dia nanya, kok masih ada yang mengganjal gitulah kira-kira. Terus apalagi ini gitu. Akhirnya gue sampaikan sama, akhirnya dicari lah dengan metodenya dia. Dicari, terus tiba-tiba terucap, gue punya ketakutan itu to provide my family. Ya udah, ini saya lakukan ini ya gitu. Dia melakukan satu proses lagi. Tiba-tiba Nang, gue selalu bergetar ngomongin ini. Seperti ada satu suara yang bukan bisikan, yang Kayak speaker. yang ngomong di dalam, bukan di samping ya. Kalau samping kan bisikan gitu deh, nggak gitu dalam. Demi Allah kayak setengah marah, setengah tegas gitu. Nih iki kudu urusanmu, iki urusanku.
Enggak, dia bilang gini, urusanmu hanyalah kasih sayang, soal kasih sayang, memberikan kasih sayang. Tapi di luar itu kudu urusanmu, itu urusanku. Tapi dia setengah menekan dan marah gitu. Dia lagi proses gitu ya, maksudnya proses yang tadi gue bilang ada metode itu. Dia belum selesai, gue udah kayak, Bu, nangis cirambai, apa bahasa cirambai? Apa sih Ya, nangis? kejer. Deras, nangis terus gue bilang, Bu, saya ada merasa sesuatu gitu, saya dengar sesuatu, ada yang bicaranya gini, nangis lagi, terus dia kayak, Allah, gitu. Udah, itu yang harus kamu percaya dan kamu pegang. Jadi soal yang tadi lo bilang Tuhan ngomong, ya itu gue gak tahu lah, itu pasti divine power tuh kan yang gitu. Terus lo ngomong tadi, lo ngerasa gitu, kayaknya benar, gue juga merasa gitu. Nggak khawatir tuh karena itu. Gue ngomong gini kan karena banyak orang yang gue tahu, yang gue kenal, maksudnya yang gue tahu ya orang-orang di sosial media, komen-komen, dan yang gue acquaintance dan juga friend yang gue kenal kayak, gak gue serahin ke Tuhan, tapi kayak, ini Tuhan, ya udah, ntar dulu Tuhan, saya bisa handle sendiri. Lo jadinya gimana? Ntar saya dulu. Ngasih tapi nggak ngasih gitu. Nggak mau memasrahkan sepenuhnya. Nggak masalah sepenuhnya. Akhirnya jadi takut. Lu dari cerita lu barusan, lu kayak ngisi diri lu dengan lu, gua begini. Itu satu poin lagi yang gue tangkap. Ya gua begini. Tanpa dengan batasan ya. Kalau misalnya tanpa batas kan gue begini aja deh. Iya, kan kalau tanpa sesuatu tanpa batas kan berarti maknanya nggak ada. Contoh nih ruangan nih, jebol aja temboknya, kan jadi hall. Iya kan? Ini hall, temboknya jebol, dar gitu. Terus jadi apa? Jadi lantai 1. Ya. Karena atapnya jatuh, jebol lagi jadi lapangan. Ya. Iya kan? Ya. Batasnya itu kan, Ya. lu bisa ngisi lu full dengan batas-batas yang lebih mendasar dan sederhana. Itu gimana, Sal? Gimana? Karena gue kemarin mendapatkan sesuatu yang menarik banget. Gue belum pernah seumur hidup gue vertigo. Tiba-tiba gue bangun tidur, gue bahkan pusing sebelah, vertigo. Bukan pusing sebelah. Dunia lu terbalik. Gue tidur kebangun gara-gara vertigo, kesel nggak lo? Tiba-tiba di sini gue kayak ada yang gini, gitu. Di sini tuh gue kerasa banget. Gue makanya vertigo ya, bukan migrain. Bukan migrain, ya? Vertigo. Wow. Tiba-tiba gue nengok ke kanan gini, muter gue Sal. Anjrit. Wah muter gue ke, gue bangun, gue muntah, gue pegangan jalanan, udah gini Sal jalan Sal. Wah gue tenang, steady. Udah. Lu baru bangun banget ya? Nah. Jam 3 pagi. Gue kebangun. Gue kebiasa kebangun jam 3 pagi. Terus. Udah gue muntah, gue pegangan segala macam sampai akhirnya gue nggak bisa tidur subuh. Akhirnya gue cari posisi di mana yang gue nggak pusing. Akhirnya gue harus gini. Duduk maksudnya? Enggak, gue harus miring ke kiri. Miring gini. Ya. Udah nih. Gue akhirnya sampai zuhur. Subuh nggak terlalu pusing. Pas udah mau zuhur, rasanya gila, gue apa cuma tiduran doang. Ada Genus datang ngeliat kondisi gue bener-bener kayak anduk kotor gitu. Galabi juga udah bingung mau ngapain. Terus? Galabi pergi karena latihan musikal, Genus pergi karena harus ke Prambors. Gue udah nggak bisa bangun Sal. Itu bener-bener gue tidur aja kayak gini. Enak banget gue kayak di kapal laut. Nah terus gue duduk, gue ngerasa nggak bisa, harus bisa. Gue takut apa sih? Takut muntah, gue muntah aja deh. Gue cuma mau zuhur Sal, ngelakuin sesuatu yang gue tunda-tunda. Biasanya bisa gue tunda, ini gue ngerasa enggak. Gue mau selesai itu, gue mikir satu hal Sal. Ternyata tidak bisa melakukan sesuatu itu bisa terjadi dalam seketika.
Lu memanfaatkan setiap detik lu seakan-akan lu nggak mau mati dalam penyesalan, Sal. Gua barusan dikasih tahu lu itu. Di sisi lain kita ngobrol, lu kayak ngasih tahu gue itu gitu. Gue makanya bertanya gimana, Sal, gimana? Gila juga enggak, gue dengan semua penangkapan lo, gue juga, gue merasakan sesuatu gitu. Gue nggak tahu gimana merespon yang lo tanyain gitu, tapi gila ya lo bisa nangkep hal itu gitu. Maksudnya hal tadi lo bilang soal penyesalan apa segala macam, yang itu sepertinya juga jadi jawaban di dalam gue yang nggak pernah terucap gitu. Yang tadi lo sampein ke gue. Soal tentang penyesalan, gimana gue mau memanfaatkan waktu dengan baik, tuh mungkin juga ini jadi kayak jawaban gitu buat gue. Mungkin juga gue kayaknya itu yang gue juga rasakan gitu. Dan baru dengar jawabannya dari lo. Maksudnya dibantu menemukan itu dari lo. Padahal jatuhnya jadinya lu bantu diri lu sendiri barusan. Iya. Karena kan kalau lu nggak ngomong gitu, Nggak bisa sampai ke gue iya. juga. Nice sudah lo. tapi berarti Emang selalu gini anak ya? Orang yang datang ke lu tuh selalu beda-beda. di acara segmen ke lu ini seperti menemukan jawaban-jawaban Gua untuk nggak lu tahu. cuman menjadi Tugas gue cuma ngedengar soalnya. Jadi gue cuma nyeritain gue nggak karena gue merasa siapa sih Sal yang zaman sekarang suka dinasihatin, Sal? Iya gak? Nggak ada yang suka. iya. Benar. Tugas gue adalah pengen denger dari lu, makanya gue dapet banyak banget dari lu nih. Mungkin gue akan merenung setelah ini pulang, gue akan karena Gue juga ini lo. dari Dika, Ini semua gue dari masih Adit. kayak ya kayaknya ini juga salah satu hal yang gue pertanyakan, dapat jawaban ini gitu ya. Apa mungkin ini soal yang tadi lo sampein gitu. Gue juga pasti akan ini mobil anjrit. Iya juga ya gitu. Satu hal yang paling lu sesalkan yang sekarang lagi terjadi tuh apa sih, Sal? Secara universal? Karena gue dari tadi kayak lu kayak udah accept. Kalah gila lo, gue baru ini nang, gue baru ini bisa menerima gue lo nang, gue pindah ke Jakarta dari 2018. Sebelumnya kacau, masa-masa yang gue hadapi. Tadi lo ngomongin soal acceptance kan, kacau, gue nggak tahu gue siapa, gue nggak tahu gue mau apa, ketemu kanan kiri selalu bingung memposisikan gue ini apa gitu. Rumit selalu setiap hari sama permasalahan-permasalahan yang gue punya. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk ke Jakarta. Dia gue main musik apa segala macam. Itu hal yang pertama, misinya yang pertama. Itu beneran bukan ngomongin musik nang, bukan karir musik ya motivasi yang besar karena itu gitu. Tapi misi gue yang pertama adalah menemukan diri gue sendiri. Siapa? To redefine gitu. Gue ini siapa? Gue bertemu dengan praktisi kesehatan mental. Gue mulai belajar untuk tahu. Gue ini sebenarnya nggak suka apa gitu. Sesuatu tuh baru saat itu gitu. Gini, gue nggak suka apel warna hijau gitu. Misalnya gitu ya. Itu tuh baru gue kenali sekarang. Dulu semua apel gue sikat. Ngerti nggak lo maksud gue? Yeah. Nah sekarang gue bisa tahu apa yang nggak gue suka. Ternyata gue tuh nggak suka nongkrong di coffee shop. Bayangin lo, sekian tahun gue main kemana-mana segala macam, ke coffee shop segala macam. Baru ketika gue pindah ke Jakarta dengan situasi yang agak buat diri gue sendiri gitu lah ya. Gue terpisah dari keruwetan itu. Terus habis itu gue diem, gue duduk. Gue baru menyadari gue tidak suka nongkrong di coffee shop, lo bayangin. Itu baru gue temukan berapa tahun ini, dari 2018 berarti gue pindah Jakarta. Itu kan aneh nang, lo sekian sebelum gue pindah kayak nongkrong ya di mana, gue bisa berjam-jam. Gitu gue kesini kayak nongkrongin, enggak, gue gak suka lagi. Dan itu baru sadar. Itu dan banyak hal lainnya. Kemudian gue menemukan pasangan. Gue juga baru menemukan
makin dibantu untuk menemukan itu. Jadi acceptance tuh baru sekarang. Gini deh, menerima bahwa gua dulu kalau gua dibilang seniman gitu ya, seni gitu ya, tersinggung gua nang. Sumpah nggak bohong. Tersinggung gua, seni banget ya gitu. Nih kita ngomongin way before 2018 SMA deh, kuliah deh. Gua dibilang itu gua tersinggung. Ada rasa gitunya. Aneh deh pokoknya. Ada kayak, hah? Emang iya enggak? Gitu. Udah gitunya. Baru gue nerima tuh baru pas pindah. Kayak, ya emang kerja gue di dunia seni gitu ya. Jadi, ya gue baru menerima. Itu bahkan gitu, banyak lah acceptance yang baru gue lakukan tahun-tahun ini. Sebelumnya, nggak tahu gue. Karena sekarang lagi naik ke atas terus, elunya, maksudnya kan lu kan berarti nggak ada penyesalan secara universal yang lu benar-benar sesalkan di sekitar. I wish gue nggak membuang waktu gini. Akademis deh, jawaban mudahnya soal akademis. I wish gue sekolah lebih baik. Itu kayaknya, walaupun mungkin terdengar kayaknya lo orang yang menolak sistem sekolah apa ya, karena memang gue juga dulu dikeluarin. Tapi kayaknya itu gue terlalu bilang sama diri gue sendiri, nggak apa-apa, lakuin apa yang lo mau deh. Cabut deh. Tiba-tiba gue di tengah-tengah gue semester 4 kuliah hukum, gue bisa tiba-tiba beli tiket travel pindah ke Bandung. Gue bayar sendiri uang masuk ke kampus lain di tengah-tengah semester 4. Gue kayak besok gue dengar ada satu kampus gitu ya di Bandung. Gue pakai duit yang ada, gue bayar dulu uang masuknya, terus gue beli tiket travel, terus gue cabut ke Bandung. Kuliah, nyari kosan sendiri, sampai gue akhirnya nggak bisa bertahan karena karena gak ada duit gitu ya. Akhirnya gue telepon nyokap gue, dan nyokap gue bantu. Nah itu maksud gue, balik lagi ke tadi, kayaknya soal akademis. Gue harusnya bisa lebih niat lah sekolah gue. Untuk nemuin, untuk bisa membantu sekarang gue ini. Tahu ilmunya dulu. Tahu gue berdiri di mana. Selama ini kan pandangan gue, kalau sekarang udah jelas ya, maksudnya kemarin pandangan gue tuh nggak jelas. Gue tuh mau berdiri sebagai orang yang melihat dunia dari sudut pandang mana sih sebenarnya? Gue nggak tahu gitu. Jadi kacau. Pikiran gue kacau apa? Gue nggak tahu gue berdiri di mana. Itu kan yang menurut gue utama ya. Segera menemukan lo tuh mau ngelihat dunia ini dari sisi mana? Apa prinsip-prinsip yang lo pegang? Itu kan menurut gue kayak itu harus makin early gitu, makin membantu lo lah gitu. Gue sempet lost lama banget gue lost. Nah itu gimana menurut lo gimana? Bisa aja saya. Tapi yang menarik adalah ini kan, itu kan semua adalah sesal yang ini closing segmen nih kayaknya nih, kata sesal ini. Enggak, maksud gue itu kan semua keluh yang terucap. Ya. Untuk semua keluh yang tidak terucap. Asik. Take your time. Kok gue mau nangis sih nang, anjing? Enggak lah. Gue memutuskan untuk tidak menangis hari ini. Depan kamera bangsa ini.